meninjau dua rumah ibadah besar di Kota Lubuk Linggau sebagai pilot project dan contoh untuk masjid-masjid yang lain nanti ada di Kota Lubuk Linggau. Artinya kita doakan ya setelah rapat siang ini dan insya Allah ya kita akan mulai hari Jumat bahwa sholat berjamaah khususnya hari Jumat sudah bisa dimulai di masjid-masjid. Tetapi yang mesti diwaspadai bahwa kita tetap harus menekankan protokol medis yang ada, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Artinya setiap masjid harus mempersiapkan sarana prasarana seperti ada termogan, ya, kemudian juga ada bilik disinfektan, ya. Tempat wudhu memang sudah ada untuk membersihkan dan mensucikan diri, tapi di sisi lain juga kita mempersiapkan tempat cuci tangan, ya, dengan memakai sabun, ya. Kemudian juga ini yang paling utama adalah juga bahwa saf-saf untuk sholat berjamaah ini juga selama ini rapat dan ini harus mengatur jarak kurang lebih minimal 1,5 meter dari bahu ke bahu ya, minimal 1,5 meter, 1 meter dari bahu ke bahu. Dan ini juga seperti susun catur ya, dan ini akan menjadi ketetapan baru kita sampai kita menunggu pandemi COVID-19 ini sudah bisa dinyatakan clear ya, artinya vaksinnya sudah ditemukan, pemerintah pusat sendiri sudah tidak perlu ada protokol kesehatan yang berlebihan dan sebagainya ya. Nah, khusus tempat-tempat yang lain umum ya, kita berharap juga secara bertahap ya, mal, tempat perdagangan, sebagainya tetap protokol kesehatan yang ada. Tapi kita mulai dulu dari masjid ya, dan yang selanjutnya juga berkaitan dengan sekolah-sekolah. Ini juga kita sedang akan mempersiapkan besok untuk semua sekolah untuk menyiapkan tempat cuci tangan dan sebagainya, infrastrukturnya dulu ya, sarana prasarananya dulu. Nah, kalau ketentuannya untuk bisa dimulai atau tidak itu kita menunggu dari pusat ya, dari pusat dulu. Dan yang ketiga berkaitan dengan acara pernikahan dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita lakukan koordinasi dengan Kemenak. Yang jelas untuk pernikahan resepsi ini masih belum bisa kita lakukan ya. Nah, tapi kita lihat secara bertahap, mungkin bulan Juli baru bisa. Jadi kalau bulan Juli belum bisa, mungkin nanti orang akan nikah boleh aja dulu kan, karena kan akan nikah juga terbatas kan, masih bisa dilakukan protokol medis. Nah, tapi untuk resepsinya mungkin nanti kita di bulan Juli kalau memang pandemi ini sudah dinyatakan oleh pusat terbuka ataupun nggak bisa, tidak harus dengan protokol medis yang yang optimal. Gereja, nanti kita akan ke gereja juga ya untuk memastikan, karena kan hari masjid kita hari ini karena besok Jumatan. Kalau gereja kita besok bisa ke gereja, itu hari Minggu kita melihat aktivitas. Tapi tetap saja juga demikian, sama ya, artinya dia duduk di gereja nanti harus 1,5 meter minimal, 1,5 meter. Dan sebelum masuk gereja juga harus sudah menyiapkan termogan ya, harus ada bilik disinfektan, harus ada tempat cuci tangan. Artinya 1 Juni new normal itu memang benar? Apa? 1 Juni new normal itu memang benar? Ya, saya pikir tidak juga demikian ya, karena Linggau ini kan sudah mengalir saja ya, kita tidak ada PSBB ya, tapi juga kajian-kajian juga kita lakukan ya kan. Kenapa sekarang terjadi lonjakan? Karena hasil tracking ini kan 2 minggu yang lalu ya kan, baru keluar hasilnya sekarang ya kan, sementara yang sembuh udah mulai berangsur-angsur, 16 tambah 3 lagi, mungkin nanti tambah 4 tambah 5 dan sebagainya ya. Yang paling utama adalah bahwa menurut kajian kita dari 98% ya yang terpapar ataupun yang terpapar konfirmasi kemarin itu cuma 2 yang bergejala. Dan 2 ini satunya sudah keluar, tinggal 1 lagi sudah sembuh, satu lagi ini juga dalam keadaan membaik ya. Bukan kita meremehkan, tapi ini kan kajian ya. Kalau kita penuh ketakutan terus, akhirnya rasa ketakutan kita yang mengurangkan imun kita sehingga virus apapun bisa masuk, jangan lagi virus corona. Nah, maka dengan itu kita bukan sembarangan melakukan kajian, tapi ini melihat secara konkret. Dan kita bersyukur kita tetap melakukan rapid test ya, untuk melihat sejauh mana kekuatan tubuh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Makin banyak, kita hari ini sudah 1.200-an lebih ya. Dari 1.200 itu
36 ya masyarakat Lubuk Linggau ya yang kita ini itu yang reaktif. Tapi dari 36 ini sudah dilakukan swab pertama, yang 13 negatif semua. Kita doakan saja nanti 36 ini negatif semua, tapi di sisi lain artinya imunnya lemah. Nah, imun ini yang sedang kita lakukan, 36 orang ini nanti kita lakukan pemberian suplemen ya, penyehatan, mungkin pikirannya agak ini kita sehatkan lagi sehingga nanti 36 itu pun negatif semua. Ini yang kita harapkan ya. Artinya kajiannya seperti itu ya. Jadi masyarakat tetap tenang. Tapi di sisi lain saya minta bukan berarti kita new normal ini akhirnya kita seperti kehidupan biasa lagi, tidak. Bukan seperti itu. Yang saya lihat bukan soal new normal. Karena ini kan pola kehidupan ini sudah sering disampaikan oleh tim medis kita dari dulu ya. Menkes kita, Menteri Kesehatan kita, Departemen Kesehatan selalu menyampaikan sering-sering cuci tangan yang baik dan benar. Ini bukan baru, ini sudah lama ya. Kalau memang di ruangan yang kurang bagus kita harus pakai masker dan sebagai melindungi ini sudah lama. Artinya apa ya? Ini kehidupan mengoptimalkan pola kehidupan kesehatan yang baru saja. Jadi bukan kehidupan yang baru, mengoptimalkan pola kesehatan yang sudah ada selama ini dioptimalkan saja, ya kan? Sering cuci tangan itu malah ada lombanya, ya kan? Sudah itu apalagi sering minum itu juga ada lombanya, minum air. Sudah itu apalagi, pokoknya pola hidup sehat itu sudah selalu sering diadakan oleh Departemen Kesehatan. Ya, artinya sekarang apa istilahnya gaya baru saja lah ya, bukan normal ya, kehidupan dengan gaya baru. Gaya barunya apa? Ini nah. Jadi sering pakai masker itu. Kalau cuci tangan sudah lama. Gaya barunya seperti ini. Ya. Dulu kita sering cuci tangan tapi tidak pakai masker. Nah, sekarang cuci tangan pakai masker. Ngobrol-ngobrol juga. Coba pakai sejadah satu, mana sejadah sesuai dengan protokol kesehatan. Tujuannya kita protokol medis baik. Kita melok yang dikatakan oleh ini ya. Dua detik ya Pak, pencet ya. Sudah terbukti. Inilah orang-orang yang kita anggap masyarakat, orang-orang yang kita anggap bisa jadi panutan yang baik. Kalau bikin supaya bandel, akan membuat sama bandel itu. Pikirnya dulu. Masjid Nurul Yakin depan rumah saya sendiri ya, Pak Dandin. Contoh. Sudah memulai dengan new normalnya ya. Nah, ini dia. Jadi tetap sholat pakai masker, tetap jaga jarak, sudah stafnya diatur. Tetap tidak boleh berjabat tangan dulu ya.
dalam masa ini ya, dan juga apa namanya, nanti sudah masuk di termogan ya. Kemudian juga tetap pakai sabun cuci tangan sebelum, sesudah itu baru berwudu. New normal Lubulingga ke depan ini ya, baru secara bertahap, artinya masjid yang selama ini meniadakan untuk sholat berjamaah, nah ini kita mulai untuk sholat, tapi itu baru batas sholat berjamaah ya, untuk Jumat dan sholat-sholat lima waktu yang lainnya. Untuk kegiatan lain seperti tausiah, pengajian dan sebagainya itu belum dikenankan ya. Dan yang melakukan aktivitas normal ataupun aktivitas normal baru ini baru untuk masjid saja dulu ya. Nanti baru secara bertahap yang lain-lain. Sementara untuk Jumat ini adalah masjid-masjid yang sudah kita kunjungi, masjid-masjid yang sudah mempersiapkan sarana prasarana, dan kemudian baru nanti dilanjuti dengan masjid-masjid yang lain sambil hari Jumat, Sabtu, Minggu kita sosialisasi sama-sama tentang pola hidup baru dengan penanganan kesehatan, protokol kesehatan yang harus ditegakkan. Terima kasih.